Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya perusahaan super besar yang datanya melimpah ruah, sumber dayanya nggak ada habisnya, kok bisa gagal total? Ini nih yang mau kita bahas. Sebuah paradoks yang aneh banget. Makin banyak data, kok malah jadi makin buta semua masa depan? Oke, kita mulai dari kasus yang paling dramatis ya. Coba lihat Nokia. Tahun 2007, mereka itu rajanya, nggak ada yang bisa ngalahin, menguasai 40% pasar ponsel global. Tapi coba lihat, 6 tahun kemudian, nilainya anjlok 90%. Gila kan? Nah, angka ini nih yang jadi awal dari misteri yang mau kita ungkap bareng-bareng. Ini dia pertanyaan besarnya. Mereka itu punya data triliunan byte loh, bukan data ecek-ecek. Jadi, salahnya di mana? Kok bisa-bisanya perusahaan secerdas itu, dengan data sebanyak itu, jadi nggak bisa lihat apa yang ada di depan mata? Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kejatuhan misterius sang raksasa. Kita bakal lihat bukti-bukti yang ditinggalkan sama dua raksasa industri ini. Dulu mereka penguasa dunia, sekarang ya jadi studi kasus kegagalan. Nah, lihat deh, dua-duanya bikin kesalahan yang fatal banget dalam hal produk. Mereka salah baca masa depan. Siemens ngotot kalau ponsel itu aksesori fashion. Sementara Nokia, wah, mereka setia banget sama OS Symbian-nya yang pakai tombol. Padahal semua orang udah mulai pindah ke layar sentuh. Ironisnya, mereka berdua ini kan penguasa pasar waktu itu. Oke, lanjut ke bagian kedua, gudang riset yang sempurna. Nah, ini yang bikin makin penasaran loh. Kegagalan mereka itu bukan karena mereka malas riset atau kurang data. Sama sekali bukan. Kalau dilihat di atas kertas, divisi intelijen pasar mereka itu ya kelihatan sempurna. Coba lihat, mereka punya semuanya. Kuesioner buat ngumulin data dari ribuan orang, ada. Wawancara mendalam buat cari tahu kenapanya, ada juga. Sampai nambah data internal dari CRM mereka dilakukan juga. Lengkap banget kan? Logikanya sih, mereka harusnya nggak terkalahkan. Jadi, di mana letak masalahnya? Kita masuk bagian 3, tirani angka rata-rata. Nah, petunjuk pertama dari misteri ini ada di sebuah jebakan matematika. Sebuah angka simple yang biasanya jadi andalan para bos, tapi ternyata bisa bahaya banget. Yuk kita lihat. Gini, para bos itu kan nggak mungkin punya waktu buat baca ribuan jawaban survei satu-satu. Jadi mereka butuh ringkasan. Apa ringkasannya? Ya, angka rata-rata atau mean. Biar cepat dapat gambaran besarnya. Ini hal yang wajar banget. Tapi, disinilah jebakannya dimulai. Coba bayangin Anda jadi bosnya deh. Tim riset Anda datang bawa laporan, dan angkanya 4,5 dari 5. Wah, keren banget kan? Rasanya kayak semua kerja keras terbayar, produk kita sukses. Tapi, justru bahayanya ada di cerita yang nggak kelihatan dari angka tunggal ini. Nah, ini dia kenyataannya. Angka rata-rata yang tinggi itu ternyata datang dari 90% pengguna yang memang sudah puas sama produk yang ada. Tapi, lihat deh irisan kecil yang 10% itu. Disitulah masa depan berada. Suara-suara para perintis yang mau produk baru, yang mau inovasi. Dan suara mereka ini terkubur hidup-hidup oleh angka rata-rata yang kelihatan bagus tadi. Jadi, intinya begini. Angka rata-rata itu punya banyak kelemahan fatal. Dia bisa menyembunyikan suara-suara penting, atau malah angkanya jadi aneh karena 1-2 suara ekstrim. Intinya, dia bisa bikin perusahaan jadi terlalu percaya diri dengan produk yang sebenarnya umurnya udah nggak lama lagi, bahaya banget. Lanjut, bagian 4, budaya kesunyian. Tapi, tunggu dulu. Angka yang menyesatkan itu cuma setengah dari cerita. Dia nggak bisa sendirian bikin perusahaan sebesar itu hancur. Dia butuh partner kejahatan. Dan di kasus ini, partnernya adalah manusia, tepatnya budaya perusahaan yang udah rusak. Coba baca kutipan ini. Budaya organisasi disfungsional yang didasarkan pada ketakutan. Ini bukan kata orang loh. Ini dari laporan internal Nokia sendiri. Kebayang nggak? Ini artinya, sekalipun ada orang di dalam yang tahu kebenarannya, informasi itu nggak akan pernah sampai ke atas. Kenapa? Karena orang takut. Nah, ini nih gambaran jelasnya. Lihat perbedaannya. Di level manajer menengah, mereka tahu banget kalau OS Symbian itu udah ketinggalan, banyak masalah, dan nggak akan bisa lawan teknologi baru. Tapi, apa yang didengar sama bos-bos di atas? Laporan yang udah dipercantik, masalahnya dikecilin seolah-olah semua aman terkendali. Jadi ya, perusahaan itu bohong sama dirinya sendiri. Oke, kita sampai di bagian terakhir, penipuan di dalam data. Jadi, kalau kita gabungin semua kepingin puzzle-nya, resep bencananya udah kelihatan jelas. 1, metrik data yang salah. 2, budaya perusahaan yang penuh ketakutan. Kombinasi maut ini, ya jadi badai sempurna yang bikin satu perusahaan jadi buta total. Timeline ini nunjukin semuanya dengan jelas. Tahun 2007, Nokia di puncak, tapi di saat yang sama, iPhone muncul.
Setahun kemudian, laporan jelek soal Symbian mulai dipercantik, sampai 2010 para bos masih aja pegangan sama angka kepuasan rata-rata yang tinggi itu. Akibatnya, 2013 nilai mereka hancur. Mereka terlalu sibuk lihat angka-angka yang bagus, sampai nggak sadar kalau dunia di luar sana udah berubah total. Ini dia teka-teki besarnya. Sebenarnya kebohongan ini mulainya dari mana sih? Apa dari cara bikin kuesionernya yang salah? Atau dari angka rata-rata yang membungkam suara-suara penting? Atau jangan-jangan masalah utamanya ada di budaya takut yang bikin orang nggak berani ngomong jujur? Jawabannya ya ketiga-tiganya, semuanya saling berhubungan. Jadi pelajaran buat kita semua apa nih? Simple, data itu selalu bercerita. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin kita dengerin cerita yang benar? Jangan cuma lihat angka bagus di permukaan. Coba deh gali lebih dalam. Tanya terus, cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan data ini? Dan yang lebih penting lagi, cerita apa yang coba ia sembunyikan? Karena seringkali, jawaban yang paling berharga justru ada di sana.